Sobahul khair, kaifa asbahtum al-yaum? Bagaimana kabar anak-anak sekalian pada hari ini? Ibu berharap semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Walaupun kita belajarnya di rumah secara online, kita harus tetap semangat loh, karena belajar dimanapun itu tidak ada mengenal waktu dan tidak ada batasan. Jadi walaupun kita terhalang oleh jarak, terhalang oleh virus COVID-19, kita harus tetap semangat dan pantang menyerah. Jangan pesimis. Tayyib, maza darsinal al-yaum? Apa sih pelajaran kita pada hari ini? Ada yang tahu tidak? Tayyib, darsinal al-yaum al-lughah al-arabiyah. Jadi, pembelajaran kita hari ini adalah tentang bahasa Arab. Wow, bahasa Arab. Pasti sebagian orang berpikiran bahwa bahasa Arab itu merupakan pelajaran yang sulit. Tentu tidak. Jika kita terus berpikir bahwa bahasa Arab merupakan pembelajaran yang sulit, pasti ya itu akan sulit berkelanjutan. Maka dari itu, kita harus mengubah mindset, mengubah pikiran kita bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang mudah, karena kita secara tidak langsung sudah mempelajari bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Oh, di mana ya? Ya tentunya saat kita membaca Al-Quran, karena kita tahu membaca Al-Quran itu secara tidak langsung kita mempelajari bahasa Arab. Karena apa? Bahasa Al-Quran merupakan bahasa Arab. Jadi secara tidak langsung kita sudah mempelajarinya secara dari kita kecil, dan untuk memantapkan hal tersebut ya perlu kita perdalam lagi pembelajaran itu, perlu kita pelajari. Jadi mulai hari ini marilah kita ubah pola pikir kita bahwasanya belajar bahasa Arab itu tidak seperti sesulit yang kita bayangkan, tidak sebosan yang kita bayangkan. Belajar bahasa Arab itu sungguh sangat menyenangkan apabila kita mempelajarinya dengan ketulusan, dengan hati yang gembira. Itu jalannya akan mudah. Karena apa, anak-anak? Karena kita tahu bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Orang yang belajar bahasanya Al-Quran itu akan mudah jalannya, walaupun seberat apapun rintangan, seberat apapun bahasa atau kosakata yang ada di dalam Al-Quran, itu kita akan mudah. Walaupun ya tidak semua orang itu kepahamannya itu secara langsung, ya pasti ada proses, ada yang bertahap, ada yang langsung bisa memahami, ada yang perlu beberapa waktu. Tapi kita jangan pesimis, kita harus tetap berusaha. Karena apa? Ingat, orang yang sukses itu selalu mengalami sebuah kegagalan. Nah, jadi kita harus tetap belajar, tetap optimis. Ya, apalagi kan sekarang masa pandemi, semua serba sulit, pembelajaran serba terbatas. Jadi untuk anak-anak di rumah tetap semangat dan harus selalu jaga protokol kesehatan. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pelajaran, agar kita lebih semangat dalam belajar pada hari ini, ibu punya yel-yel dulu, yaitu jika ibu bilang al-lughatul arabiyyah, kalian jawabnya hamasah ya 3 kali, agar kita merasa bersemangat, bersinergi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Al-lughatul arabiyyah, hamasah, hamasah, hamasah. Tayyib, kita mulai ya. Kalian ikuti di rumah ya. Tayyib. Al-lughatul arabiyyah, hamasah, hamasah, hamasah. Tayyib, syukran. Syafik yadaik. Tayyib, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Semoga dengan dibacakan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberikan keberkahan dan ditambahkannya ilmu serta dimudahkan dalam setiap proses pembelajaran kita pada hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, diharapkan kepada anak-anak membuka buku LKS-nya pada halaman 4, yaitu buku LKS ini. Buka halaman 4. Nah, di sini ada tertera tentang ringkasan materi berupa mufradat. Tolong dibuka dulu ya bukunya. Taib. Sebelum kita membahas materi tentang mufradat ini, Ibu mau bertanya dulu, ada yang tahu nggak apa sih itu at-ta'aruf? Ya, mungkin ada sebagian yang tahu dan mungkin ada sebagian yang tidak tahu. Jadi, at-ta'aruf itu berasal dari kata ta'arrafa ya ta'arrafu, yang artinya perkenalan, saling kenal, saling mengenal, atau berkenalan. Ya, intinya perkenalan antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu mau menyampaikan dulu terkait tujuan pembelajaran kita tentang at-ta'aruf pada hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu melafalkan kosakata mufradat tentang at-ta'aruf dengan baik dan benar. Sebelum kita bahas tentang at-ta'aruf, Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak di rumah, apa sih kaitan bahasa dengan pembelajaran kita hari ini? Oh ya, tentu ada, karena kita ketahui dulu, fungsi bahasa itu adalah yang pertama sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai alat interaksi, dan yang ketiga itu sebagai alat untuk kita menyapa orang lain. Kenapa Ibu katakan saling berhubungan dengan materi kita pada hari ini? Bayangkan, jikalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kita bertemu dengan teman, misalkan nih di dalam kelas, si Ahmad misalkan, kita perumpamakan si Ahmad adalah siswa baru. Ketika dia masuk ke kelas, dia pasti kan bertemu teman baru. Masa dia diam saja? Dan ketika dia berbicara, nah itu dia menggunakan sebuah bahasa. Tapi dalam pembelajaran kita hari ini, kita fokuskan ke dalam pembelajaran bahasa Arab. Pastikan dia mengenalkan, kalau dalam bahasa Indonesia kan, nama saya adalah Ahmad, saya dari Banjarmasin misalkan. Kalau dalam bahasa Arab, Ismi Ahmad, ana min Banjarmasin. Nah, sebelum kita memulai perkenalan per kalimat tadi, Ibu mau kita mengenal dulu apa-apa saja sih kosakata yang terdapat dalam bahasa Arab pada tema at-ta'aruf ini. Kalian sudah dibukakan bukunya tadi pada halaman 4. Di situ ada tentang mufradat kosakata. Di situ ada perintah unzur wa iqra wa aid. Nah, di situ ada terdapat kalimat dan juga maknanya. Nah, Ibu bacakan satu kali dulu. Kalian tolong simak di rumah dengan perhatikan bukunya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada kata huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Ana, saya. Haza, ini laki-laki. Hadihi, ini perempuan. Zalika, itu laki-laki.
Tilka itu perempuan. Ma apa? Man siapa? Hal apakah? Kaifa bagaimana? Min aina dari mana? Ismi namaku. Ismuka namamu laki-laki. Ismuki namamu perempuan. Talibun au talibatun itu artinya siswa. Sadiqun au sadiqatun itu artinya teman. Ustadzun atau ustazatun itu artinya guru. Fallahun atau fallahatun itu artinya petani. Tajirun atau tajiratun itu artinya pedagang. Rabbatul bait itu artinya ibu rumah tangga. Muhandisun atau muhandisatun itu artinya insinyur. Mudirun atau mudiratun itu artinya direktur. Kemudian khadimun atau khadimatun itu artinya pembantu. Syurtiyun atau syurtiyatun itu artinya polisi. Dan jundiyun atau jundiyatun itu artinya tentara. Gharbiyatun barat. Syarqiyatun timur. Syamaliyatun utara. Janubiyatun selatan. Syamalun syarqiyun timur laut. Lanjut ya ke halaman 5. Bawabun penjaga gerbang atau satpam. Wustoh tengah. Nazirul madrasah itu kepala sekolah. Syamalun gharbiyun itu barat laut. Janubun syarqiyun itu tenggara. Dan janubun gharbiyun itu barat daya. Sampai di sini ada yang ingin anak-anak tanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya. Kali ini ibu akan membacakan satu kali, kemudian kalian ulangi juga di rumah satu kali ya setelah ibu. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Ana, saya. Haza, ini laki-laki. Hazihi, ini perempuan. Zalika, itu laki-laki. Tilka, itu perempuan. Ma, apa? Man, siapa? Hal, apakah? Kaifah, bagaimana? Min aina, dari mana? Ismi, namaku. Ismuka, namamu laki-laki. Ismuki, namamu perempuan. Talibun, talibatun, siswa. Sadiqun, sadiqatun, teman. Ustadzun, ustazatun, guru. Fallahun, fallahatun, petani. Tajirun, tajiratun, pedagang. Tabibun, tabibatun, dokter. Muwazzafun, muwazzafatun, pegawai. Rabbatul bait, ibu rumah tangga. Muhandisun, muhandisatun, itu insinyur. Mudirun, mudiratun, direktur. Khadimun, khadimatun, pembantu. Sohafiyun, sohafiyatun, itu wartawan. Syurtiyun, syurtiyatun, polisi. Jundiyun, jundiyatun, itu tentara. Gharbiyatun, barat. Syarqiyatun, timur. Syamaliyatun, utara. Janubiyatun,
selatan, Syamalun Syarqiyun timur laut, Bawwabun satpam, Wusta tengah, Nazirul madrasah kepala sekolah, Syamalun Gharbiyun barat laut, Janubun Syarqiyun tenggara, Janubun Gharbiyun barat daya. Di sini kata gantinya kita pelajari hanya beberapa dulu, yaitu ada huwa, hiya, anta, anti, dan juga ana. Nah, di situ juga ada terdapat kata haza dan hazihi, tilka dan zalika. Nah, kalau haza, hazihi itu merupakan kata tunjuk yang dekat. Artinya kalian jangan sampai tertukar. Kalau haza itu ini untuk laki-laki tapi yang dekat. Kalau hazihi itu ini untuk perempuan tapi yang dekat juga. Beda dengan zalika. Zalika itu artinya itu laki-laki itu untuk benda yang jauh. Kalau yang tilka itu perempuan itu untuk yang jauh juga. Jadi ingatkan, kita anggaplah misalkan sebelah kanan itu haza hazihi, sebelah kiri itu ada zalika dan tilka. Haza hazihi, zalika, tilka. Haza artinya ini untuk laki-laki, hazihi ini untuk perempuan, zalika itu untuk laki-laki, tilka itu untuk perempuan. Ingat tadi kan sebelah kanan haza hazihi untuk yang dekat, zalika tilka sebelah kiri itu untuk yang jauh. Ini untuk mempermudah kita mengingat saja ya anak-anak dalam belajar. Nah, itu merupakan kata tunjuk. Misalkan contohnya lagi, kita memperkenalkan teman, misalkan bisa menggunakan kata haza. Misalkan misalkan ibu nih memperkenalkan teman ibu ini namanya misalkan Putri. Nah, kata ibu, karena Putri ini perempuan, berarti ibu bilangnya gini, hazihi sodikati, ini temanku perempuan. Tayyib, kita lanjut ya. Di sini ada kata ma, artinya itu apa. Ada kata man, itu artinya siapa. Misalkan kapan sih penggunaan ma, kapan sih penggunaan man. Misalkan ada kata man hiya, misalkan siapa dia, misalkan ya tadi kan kayak si Ahmad, Aisyah, dan si Jaki. Ahmad nih membawa teman si Aisyah, lalu bertemu si Jaki. Kata Jaki, man hiya, siapa dia, menanyakan si Aisyah ini. Atau laki-laki misalnya, man huwa. Nah, itu penggunaan man. Terus di situ ada ismi. Ismi tadi kan sudah paham untuk memperkenalkan diri kita sendiri. Di situ ada juga ismuka dan ismuki. Ismuka itu untuk laki-laki. Misalkan bisa juga kita menambahkan kata ma, kita menanyakan nama misalnya. Misalkan ibu bertemu dengan si Ahmad. Nah, ibu bertemu dengan Ahmad, lalu tapi ibu belum kenal dengan si Ahmad. Ibu bertanya, Ahmad ini kan laki-laki, jadi ibu bertanya, Mas Muka, siapa namamu wahai laki-laki? Kan Mas Muka itu kan ismuka itu untuk laki-laki. Beda misalkan nih kalau perempuan, ibu bertanya lagi, Mas Muki. Nah, itu untuk siapa namamu perempuan. Kalau ka itu Mas Muka, untuk ismuka itu untuk laki-laki, kalau ismuki itu untuk perempuan. Sampai di sini semoga dapat dipahami. Amin. Kemudian di situ ada kosakata, ada thalibun, ada thalibatun, ada sodikun atau sodikatun ya. Misalkan kayak tadi kita memperkenalkan, ya sodikun, ya sodikatun misalkan, atau ya thalibun, ya thalibatun, ya siswa. Sesuaikan aja dhamirnya. Kalau tambah to itu untuk perempuan thalibatun, kalau thalibun tanpa ta itu untuk laki-laki. Sama halnya dengan siapa tajirun. Misalkan kalian memperkenalkan ibu kalian adalah seorang pedagang, berarti kan hiya tajiratun misalkan. Atau seorang dokter nih, dokter perempuan, hiya tabibatun. Nah, itu tergantung penggunaannya. Kemudian di situ ada ibu rumah tangga, ada rabatul bait, tadi kan ada direktur, ada wartawan dan sebagainya. Nah, di situ juga ada terdapat mata angin. Ada di situ gharbiyatun, syarqiyatun, syamaliyatun, janubiyatun, syamalun syarqiyun.
Misalkan kita Kalimantan Selatan, berarti Kalimantan Al-Janubiyah, Kalimantan Selatan. Misalkan Kalimantan Barat, oh apa Barat? Garbiyatun, berarti Kalimantan Garbi Al-Garbiyatun. Nah, tinggal kita sesuaikan aja lagi dengan ujungnya ya. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan sedikit ya, kita membahas di sini bagian ba at-tahiyat. Di sini juga ada contoh. Nanti ini bisa menjadi ini pada halaman 5 tadi. Ini bisa menjadi bahan kita untuk bahan minggu depan untuk membuat percakapan. Nanti untuk minggu depan kita akan belajar memperkenalkan diri kita sendiri dan juga akan memperkenalkan teman kita. Nanti akan ibu buat berpasang-pasangan agar kita bisa bagaimana sih memperkenalkan diri kita sendiri dalam bahasa Arab, bagaimana sih kita memperkenalkan teman kita sendiri. Jadi kita langsung pengaplikasiannya ketika minggu depan untuk pembelajaran berikutnya. Di sini kita baca dulu. Kalian tolong disimak baik-baik. Ibu membacakan satu kali. Tolong diperhatikan benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Jawabannya sabahun nur. Masaul khair. Jawabannya masaun nur. Naharuka sa'idah. Jawabannya sa'id mubarakah. Kemudian lailatuka sa'idah. Jawabannya sa'idatun mubarakah. Kemudian ahlan wa sahlan. Jawabannya ahlan bik. Kemudian kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Kemudian alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah baik. Ya. Ana sa'idun bihadzal liqa. Saya senang dengan pertemuan ini. Wa ana kazalik. Demikian juga saya. Syukran katsir. Syukran katsiran. Terima kasih banyak. Afwan, sama-sama. Ila liqa, sampai jumpa. Ma'assalamah. Semoga selamat. Nah, di sini kan ada at-tahiyat al-jawab. Di sini nanti kalian bisa nanti kalian di rumah baca-baca lagi. Di sini ada misalkan ada dua orang, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalkan ada si Ahmad dengan si Aisyah tadi, berdua misalkan dia. Si Ahmad berkomunikasi dengan Aisyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata si Aisyah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Ahmad menanyakan kabar, kaifa haluk? Ya Aisyah, ana bi khair, kata si Aisyah. Kemudian kata si Ahmad, misalkan sobahul khair, selamat pagi. Sobahun nur, selamat pagi juga, misalnya gitu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Pokoknya untuk anak-anak sekalian, kalian harus tetap semangat dalam belajar, tetap patuhi protokol kesehatan. Dengan begitu semoga nanti COVID-19 khususnya di negara kita ini segera hilang dan kita bisa melakukan pembelajaran seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu. Ingat ya, nanti di rumah kalian pelajari lagi, ulang-ulang lagi pelajaran yang telah ibu sampaikan pada hari ini. Kalaupun ada yang tidak paham nanti bisa ditanyakan ibu. Bisa tanyakan ibu nanti lewat via WA ya. Sekian dulu perjumpaan kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jikalau dalam penyampaian ibu ada terdapat kekurangan. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.